Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui Pak bahwa dalam perjalanan manusia akan melalui 5 alam yang berbeda. Yang pertama alam roh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam barzakh atau kubur, kemudian yang terakhir adalah alam akhirat. Yang pertama, semua manusia awalnya dikumpulkan di alam ruh. Pada alam ini manusia belum berwujud Pak. Selanjutnya ditiupkan ke alam rahim, dimasukkan ke rahim pada usia 4 bulan atau sekitar 120 hari. Nah, jadi alam roh, alam rahim, semua manusia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lahir ke dunia pada alam yang ketiga, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Yahudi, dan menjadikan dia Majusi. Jadi awal mula manusia semua beriman, tapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Dan di dunia ini Pak, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa dunia ini ibaratnya seorang musafir menempuh perjalanan singgah sejenak untuk melanjutkan perjalanan. Ibaratnya kita kalau ke Makassar Pak, Indomaret, singgah belanja, semakin banyak belanja tak, semakin enak perjalanan kita ke Makassar. Begitu juga dunia. Apa bakal kita? Apa tujuan kita hidup di dunia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita lupa bahwa tujuan terbesar kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memprioritaskan dunia dan dunia. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian diciptakan di dunia untuk hanya main-main? Untuk hanya mencari dunia semata? Dan apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat Pak, tujuan terbesar kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kebanyakan lupa, lalai kita dengan kehidupan dunia. Kita lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu Pak jauh lebih abadi. Bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih abadi, jauh lebih kekal. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlena kita dengan dunia, Ingat Pak, ketika kita masuk ke alam dunia, maka siaplah kita akan diuji dengan 2 hal. Ada 2 yang akan menguji kita ketika masuk ke alam dunia. Yaitu apa? Yaitu keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian akan diuji dengan keburukan dan kebaikan, dan kalian akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Kita hidup di dunia ini tidak selamanya bahagia, tidak selamanya senang, tidak selamanya kaya, tidak selamanya miskin. Karena ini dunia pasti akan berputar kebaikan dan keburukan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kalian akan diuji dengan khauf, rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, bahkan kematian akan menguji kalian. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar, yaitu mereka yang meyakini bahwa hartanya, keluarganya, bahkan nyawanya bukan dia yang punya. Ketika suatu saat Allah ingin mengambilnya, maka Allah akan mengambilnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala apa yang ada di dunia ini berasal dari Allah dan pastinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari dunia kita akan melanjutkan perjalanan ke alam barzakh atau alam kubur. Tapi sebelum kita masuk ke alam barzakh Pak, terlebih dahulu kita akan melalui satu proses yang semua kita akan melewatinya.
yaitu yang namanya al-maut, yaitu namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian tidak memandang usia. Walau kita muda, tua, ketika kematian itu ingin datang, maka kita juga akan mati. Kematian tidak memandang sehat, tidak memandang sakit. Walau kita sehat sekalipun, ketika kematian itu ingin datang, maka kita juga akan mati. Kematian tidak memandang tempat. Walau kita berada dalam benteng yang kokoh sekalipun, ketika kematian itu ingin datang, maka kita juga akan mati. Kematian tidak memandang status sosial. Walau kita pejabat, orang miskin, tapi ketika kematian itu akan datang, maka kita juga akan mati. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Setiap manusia ada batasnya, dan jika sampai waktunya, mereka tidak dapat mengundurnya dan tidak dapat mempercepatnya. Olehnya itu Pak Bu, cukuplah kematian itu menjadi peringatan terbesar buat kita. Wa kafa bil mauti walidha. Ingat Pak, berani hidup maka risikonya adalah mati. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kematian, kehidupan akan menguji kalian siapa yang lebih baik amalan. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Katakanlah, kematian yang setiap hari kalian menjauh darinya pasti akan mendekati kalian dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Rasulullah selalu berpesan, "Aksiru zikra hadhihi tasatil ya'nil maut." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Kenapa kematian disebut sebagai pemutus kenikmatan? Karena hanya kematianlah yang mampu memisahkan antara suami istri, antara ayah dan ibu, antara anak dan ibunya, antara harta yang ia simpan selama ini. Olehnya itu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah melalui proses kematian, barulah kita dimasukkan ke alam kubur. Barulah kita melangkah ke alam kubur atau alam barzakh. Kuburan adalah tempat terakhir di antara beberapa tempat yang ada di dunia ini. Dan kuburan adalah tempat pertama di akhirat dari beberapa tempat yang ada di akhirat. Namun terkadang kita lalai dengan kuburan kita. Lalai kita dengan kuburan kita, dengan berbangga-banggahan dengan harta kita, dengan rumah kita yang megah, istri kita yang cantik, anak kita yang banyak, membuat kita lalai dengan kuburan kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai sampai kalian masuk ke dalam kubur. Lainnya itu Pak, ingat kuburan kita. Selalu kita tangga itu kuburan. Ingat beberapa banyak sekali pesan yang diberikan oleh kuburan. Ingat kuburan kita Pak, 2x1. Sempit. Seandainya dunia ini hanya untuk mencari harta, maka lihat kuburan kita Pak. 2x1 takkan cukup menampung semua harta kita. Seandainya dunia ini hanya untuk mencari teman, lihat Pak kuburan kita. Sempit, sendiri kita, hanya ditemani oleh ular dan ulat-ulat yang sedang kelaparan. Seandainya dunia ini hanya untuk diperuntukkan mencari gelar, pangkat, jabatan, lihat Pak kuburan kita. Semua hanya disebut satu, kalau bukan almarhum, almarhumah. Lainnya itu Pak Bu, mari jangan sekali-kali kita menunda-nunda untuk berbuat tobat. Ingat, kematian tidak akan pernah menunggu kapan kita tobat. Kematian tidak akan pernah menunggu kapan kita hijrah. Tapi mari jadikan tobat kita, jadikan hijrah kita yang senantiasa menanti atau menunggu kedatangan kematian kita. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu senantiasa berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir, perjalanan kita terakhir dari alam barzakh, selanjutnya kita menuju ke alam
Akhirat. Dan di akhirat ini cuma ada 2 tempat, Pak. Kalau bukan neraka, surga. Kalau bukan surga, neraka. Maka berbahagialah orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatil adn. Dzalikal fawzul adzim. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dia ditempatkan sebaik-baik tempat di surga Aden. Dan itulah pengharapan yang terbaik. Itulah tempat yang terbaik. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan salam dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kebalikan, maka menyesallah, maka merugilah, maka penyesalanlah di antara kita yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walau tara id uqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Leneti Allah, kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami ke dunia dan kami akan meyakini lagi ayat-ayat-Mu dan kami akan termasuk orang yang beriman, Pak. Semua orang akan menyesal ketika dihadapkan ke neraka nanti, Pak. Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, ketika kalian melihat orang-orang yang berdosa dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyatakan, "Ya Allah, kami telah melihatnya, kami telah mendengarnya. Olehnya itu ya Allah, kembalikan kami ke dunia dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh." Namun apa yang terjadi, Pak? Keputusan sudah diambil alih oleh Allah. Keputusan sudah bulat, keputusan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah penghuni neraka puas ketika dia masuk ke dalam neraka? Tidak, Pak. Ada 4 permintaan penghuni neraka. Yang pertama, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana akhrijna minha wa in udana fa inna zalimun qala sahu fiha wa la tukallimun." Ya Allah, keluarkan kami dari sini ya Allah. Ketika kami keluar, maka kami tidak akan berbuat saling lagi ya Allah. Tapi apa kata Allah? Qala sahu fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian kekal di dalam neraka. Wala tukallimun, dan kalian jangan mengajak saya bicara. Allah tidak akan mengajak penghuni neraka untuk berbicara. Kemudian yang kedua, apa permintaan yang kedua? Tak mampu doanya, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dia meminta kepada kepada penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbu qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Wahai Malik, matikan kami. Tanya Tuhanmu agar kami dimatikan saja. Karena semalik, Pak, tidak ada kematian di neraka. Bukankah dulu pernah datang kebenaran kepadamu, tapi malah engkau mengingkari kebenaran itu. Tak mampu lagi dia, tak dikabulkan lagi doanya oleh Malik. Maka selanjutnya dia meminta lagi kepada penghuni neraka lainnya. Wa qala alladziina fin nari li hasanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffifu anna yawman minal azab. Ya Allah, ringankanlah azabmu walau hanya cuma 1 hari. Akan nasib Pak penjaga neraka. Qalu awalam ta'tikum rusulakum bayyinakum. Apakah dulu pernah ada rasul dan datang kepadamu? Qalu bala, benar. Qalu fada'u wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Berdoalah kamu, karena sesungguhnya doa orang-orang kafir hanyalah sia-sia. Kemudian doanya yang terakhir, tak mampu dia kepada Allah, tak mampu doanya, permintaannya dikabulkan kepada Malik, kepada penjaga neraka yang lainnya. Selanjutnya dia berdoa lagi, Pak, yang terakhir kalinya. Kepada siapa? Selanjutnya dia berdoa meminta kepada penghuni surga. Apa doa, apa permintaannya, Pak? Wa nada ashabun nari ashabal jannah an abidu alaina minal ma.
berikan kami air. Alaki waiba, berikan kami air. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki apa saja yang ada padamu, yang diberikan oleh Allah kepadamu. Apa kata penghuni surga, Pak? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan semuanya kepada orang-orang kafir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Segala amalan itu tergantung dari akhirnya. Artinya apa, Pak? Jangan pernah menilai seseorang karena dosanya. Jangan pernah memandang seseorang karena perbuatan kesalahan atau dosanya. Karena bisa jadi orang yang kita anggap berdosa, tapi di ujung kehidupannya dia bertobat dan memperbaiki dirinya, itu jauh lebih baik ketimbang kita yang selalu merasa saleh, selalu merasa taat beribadah, tapi di ujung kehidupan kita lalai dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang menurut kalian tidak baik, tapi itu justru baik buat kalian. Dan bisa jadi apa yang menurut kalian baik, tapi itu justru tidak baik buat kalian. Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Olehnya itu, Pak, ketika kita mendapatkan saudara kita yang berbuat kesalahan, yang berbuat maksiat, mari kita dekati mereka, bukan kita jauh. Mari kita dekati dia, bukan kita gibah menceritakan kesalahannya. Mari kita rangkul dia, kita ajak dia ke jalan yang benar. Karena bisa jadi, Pak, saudara-saudara kita yang kita anggap bermaksiat, tapi dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia menjadi asbab dimasukkannya kita, dikeluarkannya kita dari siksa api neraka. Karena hanya orang yang berimanlah yang mampu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya yang tidak bersamanya di dalam surga. Insyaallah kita semua di sini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Almarhum man ahabbu wa anta man ahbabtu. Kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai, dan kamu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi